Halo semuanya, selamat bergabung di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Oke, jadi melalui video ini kita mulai perkuliahan kita untuk 1 semester ini. Oke, jadi seperti biasa di awal perkuliahan kita selalu memulai dengan pengantar ataupun dari konsep dasarnya dulu. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih kurang familiar atau memang kurang jarang dengar lah untuk istilah akuntansi. Oke, jadi akuntansi itu sebenarnya apa sih? Kalau boleh saya secara singkat saya gambarkan, jadi akuntansi itu sebuah proses di mana terjadi sebuah transaksi dalam perusahaan misalnya atau transaksi dalam kegiatan usaha. Nah, transaksi ini kita konversi atau kita terjemahkan atau kita kita bikinkan ke dalam sebuah laporan. Jadi dari transaksi kita konversi atau kita ubah bentuknya menjadi sebuah laporan tertulis sehingga siapapun bisa membaca laporan tersebut. Jadi semua orang tahu nih di toko ini atau di usaha ini transaksinya apa aja dan menghasilkan apa aja, kondisi perusahaannya seperti apa kayak gitu. Oke, kita mulai satu persatu. Jadi ini materi bab yang pertama ya. Materinya sudah saya share juga, silahkan kalian lihat di modul kalian. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada yang sudah ada di modul dan ada yang mungkin belum ada di modul. Jadi kalian atur aja kalau misalnya ada yang sekiranya perlu dicatat, ya catat aja. Siapa tahu itu menjadi sebuah hal yang penting, apakah nanti akan ada tes atau ada ujian, dan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti yang mungkin nanti akan saya sampaikan gitu. Jadi tidak semuanya itu textbook, tidak semuanya itu ada di modul, tapi mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan secara lisan. Oke, kita mulai dari apa sih akuntansi itu? Oke, jadi akuntansi itu sebuah proses dari yang dimulai dari mengidentifikasi transaksi-transaksi yang ada, mengidentifikasi bukti-bukti transaksi yang ada, kemudian setelah kita tahu transaksinya apa, kita golongkan, kita klasifikasi. Oke, saya klik dulu. Pertama kita identifikasi dulu, kemudian kita klasifikasikan, kita golongkan, oh ini transaksi apa nih? Menggunakan akun apa? Kita jurnal ke akun apa misalnya. Jadi kita golongkan ke masing-masing jenis transaksi, ke masing-masing akun. Nah, setelah itu semua proses ini sudah kita lewati, kita menghasilkan sebuah laporan keuangan. Jadi tahapan yang akhir adalah kita melaporkan hasil yang sudah kita proses dari masih mentah, dari yang masih berupa bukti transaksi, kemudian kita golongkan, kita jurnal dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah laporan yang bisa dibaca oleh semua orang, kayak gitu. Jadi simple, sebuah kumpulan-kumpulan dari transaksi kita konversi menjadi sebuah tulisan, sebuah laporan tertulis yang siapapun yang berkepentingan bisa menggunakan, bisa mengkonsumsi laporan tersebut. Nah, ini ada beberapa definisi menurut beberapa sumber. Di modul mungkin ada beberapa, tapi di sini saya hanya tampilkan 2. Saya bacakan di sini. Jadi menurut Accounting Principles Board atau Dewan Prinsip Akuntansi Amerika, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif, berarti dalam bentuk angka. Ya, kalau laporan selalu dalam bentuk angka kalau dalam akuntansi. Terutama yang bersifat keuangan. Tentang entitas itu perusahaan. Ya, jadi tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau pengambilan keputusan perusahaan untuk jangka panjang dan lain sebagainya. Ya, yaitu dalam membuat pilihan-pilihan yang logis di antara berbagai alternatif pilihan yang ada. Kemudian ada dari American Accounting Association. Akuntansi adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat dari pengguna informasi. Jadi,
poin paling pentingnya adalah dari sekumpulan transaksi tersebut, kita konversi, kita bikin menjadi sebuah laporan, di mana laporan ini akan dipakai oleh pihak manajemen untuk beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Apapun itu, mengenai strategi penjualan, mengenai kebijakan untuk kedepannya, dan lain sebagainya. Ya, sesuai kebutuhannya manajemen. Oke, jadi output dari proses akuntansi itu apa sih? Kenapa kita harus mempelajari namanya akuntansi? Emang efeknya apa? Jadi hasil akhir dari proses akuntansi bisa dibilang adalah laporan keuangan secara fisik ya. Jadi muncul yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini berisi semua informasi keuangan dalam suatu perusahaan. Ya, di sini dikatakan isinya adalah ringkasan mengenai kondisi keuangan perusahaan yang disajikan dalam satuan unit moneter. Kenapa dikatakan seperti ini? Tentu informasi yang disajikan pasti dalam rupiah. Contoh, salah satunya ada laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi itu ada menyajikan total penjualan perusahaan dalam satu periode. Oke, kita mungkin bisa lihat, omset atau penjualan brutonya satu bulan bisa 50M misalnya, 50 miliar. Oke, kita tahu nih dalam bentuk rupiah nih, dalam satu rupiah, 50 miliar. Tapi akan jadi berbeda kalau kita bilangnya, penjualannya ini ada 10.000 batang besi misalnya. Ya, 10.000 batang besi itu berapa duit? Kalau dirupiahkan berapa? Kan susah dianalisa. Kayak gitu. Maka di sini dikatakan laporan yang disajikan dalam satuan unit moneter. Atau kalau di Indonesia itu kita pakai rupiah. Oke, jadi laporan ini juga menggambarkan laba perusahaan, kekayaan perusahaan, hutang perusahaan, modal usaha, dan lain sebagainya. Oke, ini ada sejarah singkat, sejarah pendek mengenai akuntansi. Jadi, akuntansi dimulai sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran dan membuat catatan. Jadi kalau masih zaman-zaman dulu, kalau pakai barter itu belum ada yang namanya akuntansi. Oke, jadi seperti itu. Nah, awalnya kemunculan akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan, double entry bookkeeping. Itu yang kita gunakan sampai dengan detik ini. Ya, dinamakan double entry. Kenapa double entry? Kalau yang sudah pernah pelajari mengenai akuntansi, ada yang namanya debit, ada yang namanya kredit. Dua-duanya harus balance. Kalau di jurnal, jadi ada satu kredit, satu di sebelah debit, paling minimal. Oke, jadi keduanya ini harus balance. Nah, itu dinamakan double entry bookkeeping. Karena harus ada dua akun yang kita yang dalam satu jurnal harus melibatkan dua akun. Jadi ada double entry, ada debit, ada kredit, seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Jadi awalnya kemunculan akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Oke, dan pada abad ke-15 diterbitkan buku oleh Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica. Oke, Geometrica et Proportionalita di tahun 1494. Oke, jadi sebelum diperkenalkannya cara pencatatan double entry, agak sedikit nge-lag. Oke, jadi masyarakat menggunakan metode apa? Yaitu metode single entry. Saya nggak tahu, mungkin beberapa dari kalian mungkin pernah ya pelajari mengenai pembukuan. Nah, awal-awal di pembukuan itu biasa kita melakukan pencatatan single entry. Jadi kalau saya dulu itu zaman kapan ya? Kalau nggak salah itu SMP. Sudah ada namanya mata pelajaran pembukuan. Nah, di sana kita diajarkan pengerjaan secara single entry. Ya, ada yang namanya single entry. Jadi single entry itu gimana? Contoh simpel deh. Single entry itu lebih menitik beratkan kepada kas. Oke? Jadi lebih berpatokan kepada kas. Nah, kalau kas kita bertambah berarti itu ada pemasukan bisa dari beberapa hal. Misalnya pengembalian pinjaman ataupun kita menjual sesuatu kita dapat uang. Tapi semuanya itu larinya ke kas. Berpatokan kepada kas. Jadi informasi yang kita terima itu cukup terbatas. Ya, informasi yang kita terima itu cukup terbatas.
paling paling lengkap itu hanya untuk mengetahui kondisi kasnya aja. Jadi kalau ditanya untuk laba rugi mungkin agak sedikit susah untuk dijabarkan seperti itu. Kemudian muncullah namanya double entry. Nah, dengan pencatatan double entry bisa dibilang lebih memudahkan untuk si pengguna laporan untuk mengetahui beberapa hal. Contohnya, si pembaca laporan maunya tahu nih, kita laba berapa ya untuk satu periode ini, untuk 1 tahun ini. Nah, misalnya muncul yang namanya laporan laba rugi. Atau misalnya perusahaan mau tahu neraca usaha kita seperti apa, neraca keuangan perusahaan kita, atau laporan posisi keuangan. Atau bisa dibilang, eh, berapa sih aset kita, berapa sih hutang kita, berapa sih modalnya kita, seperti itu. Oke, jadi yang kita gunakan adalah double entry bookkeeping, seperti itu. Oke, itu sejarah singkatnya aja. Nah, lanjut. Jadi, siapa sih yang akan pakai laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi ini? Ada beberapa pihak. Seperti biasa, tentu ada yang pihak internal perusahaan, ada yang pihak di luar perusahaan atau eksternal. Nah, kalau pihak internal, apa sih kepentingan pihak internal terhadap laporan keuangan perusahaan? Kita mulai satu-satu. Contoh dari pemilik deh. Ya, pemilik itu sudah jelas. Pemilik harus tahu bagaimana kondisi bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Jadi, si pemilik bisa tahu, oh kondisinya seperti ini. Kebijakan yang harus diambil seperti ini. Oh, misalnya kondisinya udah kurang bagus nih, berarti kita harus mengambil langkah apa untuk memperbaiki perusahaan kita. Kayak gitu. Untuk pengambilan keputusan ya, pastinya ya. Lanjut. Turun dari pemilik, yaitu manajer. Manajer juga sama. Jadi, dalam pengambilan keputusan, biasanya kan melibatkan manajer sebagai bagian middle-nya. Nah, manajer juga berperan penting dalam pengambilan keputusan, dalam memberikan saran-saran kepada pemilik, kepada direktur, kepada bos, kepada atasan, terkait kebijakan apa sih yang sebenarnya lebih baik untuk perusahaan kita. Kayak gitu. Ataupun nih, kalau misalnya perusahaan kita untung, sebagai seorang manajer kan pasti berharap yang namanya bonus, kayak gitu. Jadi ya, bisa banyaklah informasi yang didapatkan dari laporan keuangan. Kalau karyawan, ya sama kayak tadi, sama kayak manajer. Jadi kalau karyawan, penting nggak untuk mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan? Ya, penting-penting nggak sih. Mau dibilang penting ya, contohnya, oh perusahaannya prospek nih, bagus nih ke depan, kondisi perusahaan baik nih. Berarti karyawan juga tenang. Karyawan yang kerja juga tidak perlu khawatir adanya PHK misalnya. Jadi karyawan juga bisa tahu kondisi perusahaan di mana ia bekerja, seperti itu ya. Jadi karyawan juga bisa lebih tenang, ataupun malahan karyawan bisa senang nih. Oh, perusahaan nih labanya gede nih, mungkin kita bisa dapat bonus misalnya. Itu kan informasi juga bagi karyawan. Oke, itu internal. Kalau eksternal, ada beberapa pihak yang berkepentingan. Kita mulai dari investor dulu. Investor ya udah jelas. Investor kan berarti seseorang yang menempatkan dananya ke perusahaan kita. Jadi orang pribadi nih, mereka menempatkan dana mereka, atau mereka bahasanya apa ya? Mereka punya duit. Nah, duit itu dikasih ke perusahaan. Dengan catatan apa? Kalau perusahaan untung, perusahaan bisa balikin ke si investor. Balikin dalam berupa apa? Contoh kalau misalnya saham ya. Jadi perusahaan bisa bagi dividen ke si investor kayak gitu. Jadi investor juga kenapa penting untuk tahu laporan keuangan sebuah perusahaan? Jadi investor juga tahu dana yang ditempatkan di perusahaan ini, dana yang dari si investor dikasih ke perusahaan bakal aman nggak ya? Pertama. Kalau yang kedua, dana yang saya tempatkan ini bakal menghasilkan nggak ya? Produktif nggak ya? Dalam artian, saya bisa dapat return apa sih dari kegiatan investasi ini, kegiatan penempatan dana ini. Kayak gitu. Kalau supplier ya supaya biar aman nggak sih perusahaan ini kalau saya menyuplai barang,
biasanya kalau supplier itu ada temponya. Jadi misalnya bayarnya 1 bulan atau bisa 2 bulan baru bayar. Nah, supplier juga harus tahu, ini saya kasih kredit ke orang, saya jual barang kredit, aman nggak ya? Mereka bisa bayar nggak ya? Kemampuan bayarnya setinggi apa? Kayak gitu. Kreditur juga sama, seberapa aman sih dana yang saya pinjamkan kepada perusahaan. Kalau misalnya kira-kira laba ruginya minus terus tahun ke tahun, yang ngeri juga kan. Kita mau pinjamin uang ke perusahaan tersebut. Customer, jadi customer juga harus tahu, oh, eh, perusahaan ini prospeknya bagus loh. Kalau prospeknya bagus, omsetnya tinggi, berarti kan barang-barangnya banyak diminati orang. Nah, bisa dibilang secara tidak langsung, kualitas barang perusahaan ini berarti baik, kayak gitu. Ya, simpelnya seperti itulah. Masyarakat umum, contoh mahasiswa, untuk kepentingan skripsi. Peneliti, untuk ya melakukan penelitian. Kemudian pemerintah. Kenapa penting terhadap laporan keuangan perusahaan? Paling simpel, mengenai pajak. Jadi, kalau perusahaannya labanya tinggi, ya tentu harus sebanding juga dengan pajak yang disetorkan ke negara. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Untuk apa ya? Untuk mengukur atau untuk memastikan bahwa laba yang perusahaan hasilkan ini sudah dikenakan pajak dan pajaknya sudah disetorkan dengan nominal yang seharusnya, kayak gitu. Oke, ini beberapa pihak yang berkepentingan. Jadi intinya ya, laporan keuangan ini berisi informasi tentang perusahaan. Nah, tergantung pihak mana yang sekiranya punya kepentingan terhadap perusahaan, ya berarti mereka lah yang punya tujuan untuk mengkonsumsi laporan tersebut. Oke, lanjut. Profesi akuntansi. Ya, kalian mungkin beberapa dari kalian ini sumbernya atau asalnya dari prodi manajemen. Nah, kalau misalnya ada yang dari prodi akuntansi, kalian pasti bertanya-tanya, kalau kalian kuliah di prodi akuntansi ataupun misalnya kalian belajar akuntansi, emang untuk masa depan kami ya tentu kita tidak memungkiri, kita memang hidup, kita kerja ya untuk masa depan kita. Kita dapat uang, kita putar uangnya, kita kumpulkan aset, kan tentu untuk masa depan kita masing-masing. Nah, kalau kita pelajari akuntansi, ada masa depan nggak sih? Atau ada bisa terjun ke dunia kerja nggak sih? Kayak gitu. Jawabannya tentu pasti bisa. Nah, bisa. Eh, kita bisa terjun ke dunia kerja. Nah, bisanya ini bisa jadi apa? Oke, jadi ini beberapa profesi dalam bidang akuntansi. Oke, ada yang namanya akuntan publik atau public accountant atau akuntan eksternal. Ya, atau orang bilangnya auditor eksternal lah. Nah, akuntan publik ini punya satu perusahaan. Jadi, untuk menjadi seorang akuntan publik itu tidak mudah. Kita harus ikut sertifikasi certified public accountant, itu pun juga harus melalui beberapa tahap, harus punya pengalaman kerja di bidang auditing, khususnya auditing eksternal. Nah, jadi akuntan publik ini tugasnya apa? Yaitu memeriksa kewajaran laporan keuangan sebuah perusahaan. Jadi mereka ini pihak independen yang memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan yang besar atau yang TBK, kayak gitu. Lanjut, akuntan internal atau akuntan manajemen atau internal accountants. Nah, ini salah satu contoh akuntan yang kerjanya di perusahaan, di dalam perusahaan. Ya, contoh ya kayak saya sendiri, saya memang praktisi accounting di sebuah perusahaan. Jadi saya bisa dibilang tergolong akuntan internal. Jadi orang yang mengerjakan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Kalau saya ya perusahaan swasta kayak gitu. Kalau yang kerjanya di perusahaan di pemerintahan, contohnya di dinas apalah, di badan keuangan daerah misalnya. Jadi kalau akuntan yang kerjanya di badan pemerintah, nah disebut akuntan pemerintahan. Kalau akuntan internal itu yang kerjanya di perusahaan swasta, kayak gitu. Lanjut, akuntan pendidik. Nah, sekali lagi contohnya seperti saya. Jadi saya seorang akademisi yang terjun ke dunia pendidikan, menjadi dosen, mengajar, seperti itu. Oke, jadi akuntansi ini merembetnya kemana aja sih? Ada bidang-bidang apa aja dalam akuntansi?
Tapi tenang, yang kita pelajari untuk semester ini hanya pengantar akuntansinya doang. Nah, kalau lebih lanjut akan pecah jadi beberapa bidang, beberapa fokus pembelajaran lagi. Contoh, ada yang namanya akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Ini kalian akan pelajari, cuma saya lupa nggak tahu semester berapa. Akuntansi biaya, ini semester 5 kalau di manajemen. Kemudian auditing. Prodi manajemen saya kayaknya tidak ada mata kuliah ini, tapi kalau di prodi akuntansi ada. Perpajakan, ini juga ada. Nanti akan kalian pelajari. Penganggaran juga ada, akan kalian pelajari, ada mata kuliahnya. Lanjut, jasa konsultasi manajemen, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi syariah. Jadi cukup banyak cabangnya. Nah, orang mungkin keahliannya bisa beda-beda. Ada yang ahlinya di akuntansi manajemen, ada yang ahlinya di auditing, ada yang ahlinya di perpajakan. Beda-beda. Oke, lanjut. Ada beberapa bentuk organisasi perusahaan. Nah, Pak, kenapa kita pelajari mengenai bentuk organisasi? Apakah penting? Jawabannya penting. Kenapa? Karena beda bentuk organisasi, beda juga cara pencatatannya. Oke, kalau perusahaan perseorangan, yang individu ada yang namanya perusahaan perseorangan. Kalau persekutuan ada yang namanya firma sama komanditer atau CV. Kalau perseroan ada yang namanya PT. Jadi perseroan terbatas, ada juga PT yang go public, yang TBK, kayak gitu. Nah, masing-masing ini beda-beda cara catatnya. Contoh, kalau di PT itu tidak ada yang namanya prefer. Ya, tapi kalau di perseorangan ataupun persekutuan biasanya ada yang namanya prefer. Oke. Kalau di perseroan ada yang namanya membagi dividen. Kalau yang lain nggak ada. Kemudian kalau di PT ada yang namanya saham. Kalau di persekutuan sama perseorangan itu tidak ada yang namanya saham. Jadi ada sedikit banyak perbedaan tergantung bentuk organisasinya. Lanjut lagi, jenis perusahaan. Nah, ini cukup penting untuk kita pahami karena beda jenis perusahaan juga beda cara pencatatan akuntansinya. Ada 3. Pertama yang paling simple itu perusahaan jasa, kedua perusahaan dagang, ketiga perusahaan manufaktur. Oke, mulai dari yang jasa. Perusahaan jasa itu apa aja sih? Jadi simple-simple lah ya. Berarti perusahaan jasa kan perusahaan yang hanya memberikan jasa. Contoh, kayak salon, ataupun jasa dokter, ataupun ekspedisi. Ekspedisi kan cuman kegiatannya apa? Mengantar barang, kayak gitu. Kelistrikan, dan lain sebagainya. Kalau perusahaan dagang, kegiatan utama mereka adalah jual beli. Jadi mereka hanya simpelnya gini, mereka beli barang, mereka jual kembali. Kayak Alfamart misalnya, Indomaret. Tapi Alfamart, Indomaret makin kesini udah bergeser ke manufaktur. Kenapa? Karena ada beberapa barang yang diproduksi dengan labelnya Alfamart sama Indomaret. Jadi mereka juga punya produk sendiri. Jadi selain menjual produk kayak Unilever dan teman-temannya, mereka juga menjual produk dengan label mereka sendiri. Jadi makin kesini udah mirip kayak manufaktur lah. Nah, ataupun kayak yang kita lokal lah ya, kayak Kaisar, kayak Ligo, nah itu disebut perusahaan dagang. Ataupun toko-toko bangunan, nah itu juga perusahaan dagang. Kayak gitu. Lanjut, yang terakhir itu perusahaan manufaktur. Manufaktur itu simpelnya pabrik lah ya. Jadi kegiatannya adalah kegiatan produksi. Mereka memproduksi mulai dari barang mentah, mereka olah sedemikian rupa hingga menjadi barang jadi atau barang yang siap digunakan. Nah, setelah jadi baru mereka jual, mereka distribusikan kepada pihak berikutnya. Apakah langsung ke konsumen, konsumen tahap akhir atau bagaimana, kayak gitu. Ya, jadi ada 3. Nah, yang akan kita pelajari sampai dengan UTS itu perusahaan jasa. Setelah UTS, yang kita pelajari itu perusahaan dagang. Nah, manufaktur tidak kita pelajari di PA1. Tidak kita pelajari di pengantar akuntansi. Melainkan nanti ada mata kuliah akuntansi biaya di semester 5 yang sekarang saya juga lagi mengajar. Nah, itu kita bahas mengenai perusahaan manufaktur di sana.
Jadi masing-masing perusahaan sudah ada porsinya. Oke. Baik, jadi ini part pertama untuk video kita. Saya hanya menyampaikan mengenai konsep-konsep dasarnya, pendahuluannya, pengantar-pengantar umumnya untuk pengantar akuntansi kita. Oke, nanti akan saya lanjutkan di part yang berikutnya, yaitu kita akan masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, jika ada yang kalian kurang pahami, silakan kalian tanyakan. Saya cukup open, cukup ya bebas lah. Kalian mau nanya apapun silakan mengenai materi, ada yang kurang paham atau apa, silakan kalian tanyakan. Karena lebih baik kalian bertanya daripada kalian bingung, kalian diam, ujung-ujungnya sesat di jalan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini bingung tanyakan aja. Kalau bisa di grup ya di grup. Kalau misalnya enggak terpaksa personal ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi untuk part yang pertama ini sampai di sini, kita lanjut di video berikutnya. Oke, terima kasih.